Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mulai Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih teman-teman. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah warisan berdarah. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk mari langsung saja kita mulai ceritanya. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk kalian yang menonton ataupun mendengarkan video kali ini, jangan lupa untuk kalian menggunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk, gak usah lama-lama lagi. Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di kesempatan kali ini ada sebuah kisah tentang pesugihan yang mana terjadi langsung dari salah satu narasumber yang merupakan anak dari pelaku pesugihan itu. Sebut saja namanya Tanto. Di usia dia yang hampir 50 tahun, ada sebuah kenangan pahit yang tidak mudah untuk dilupakan. Tanto sebagai anak pertama yang memiliki 3 adik, 2 laki-laki dan yang terakhir perempuan, di tahun 2010 silam, Tanto memiliki harta yang begitu luar biasa hasil warisan keluarganya. Orang tuanya sebut saja namanya Pak Sugi. Pak Sugi di desanya terkenal sebagai seorang juragan sawah dan juragan tanah. Sebelum Pak Sugi meraih kesuksesan, beliau juga pernah merasakan hidup yang serba kekurangan. Makan saja kadang pakai garam, itu pun harus dibagi rata ke anggota keluarganya. Tanto sendiri waktu itu bekerja sebagai buruh tani untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, entah dari mana secara mendadak orang tuanya Tanto memiliki sawah. Awalnya saat itu Tanto yang masih berusia 13 tahun belum tahu apa-apa, bingung dengan keadaan yang terjadi. Uang saku saja tidak pernah dikasih, makan selalu kekurangan, belum lagi kebutuhan lainnya yang harus dibeli. Tapi di tahun itu, orang tuanya mendadak punya sawah. Aneh bukan? Makan saja masih kurang, bisa-bisanya orang tuanya punya sawah. Waktu itu Tanto tidak tahu asal-usul sawah itu dari mana dan selama beberapa tahun setelahnya, dia mendengar kabar tentang usaha bapaknya yang lancar. Usaha? Iya, usaha jual beli sawah. Sawah yang dimiliki kian banyak, bahkan sudah tersebar ke berbagai desa. Tanto sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya, sampai kehidupannya benar-benar berubah. Orang yang dulunya tidak punya apa-apa mendadak kaya raya, segala kebutuhan juga tercukupi. Tanto yang waktu itu masih berusia 16 tahun, dia bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Setelah dia lulus SMA, dia pun dikuliahkan oleh Pak Sugi. Di tahun 2000-an, di usia Tanto 23 tahun, ia menjadi lulusan di salah satu universitas ternama di kotanya. Adik-adiknya pun merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Semua kebutuhannya terpenuhi bahkan setelah 2 tahun Tanto lulus kuliah. Tanto langsung meminang pujaan hatinya. Acara pernikahannya pun digelar dengan meriah selama 3 hari 3 malam. Waktu itu Tanto sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan terkait asal-muasal kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya. Sampai singkat ceritanya di usia Tanto yang waktu itu sudah 25 tahun, dia bekerja di salah satu perusahaan ternama. Nah, disitulah dia mulai merasakan bagaimana rasanya bekerja sungguhan, dan dia baru menyadari setelah hampir mungkin 5 tahun dia bekerja, gaji yang didapatkannya ini tidak sebesar yang ia kira. Pak Sugi sendiri masih sering memberikan uang bulanan untuk Tanto dan juga segala kebutuhannya. Sampai rumah pun sudah disiapkan oleh Pak Sugi dengan sawah yang dimilikinya. Dengan beberapa usaha lain yang dimiliki oleh Pak Sugi, membuat keluarganya semakin dihormati oleh warga sekitar. Tapi tepat di usia Tanto 38 tahun di tahun 2010, orang tuanya Tanto mengumpulkan anak-anaknya termasuk Tanto dan adik iparnya. Mereka yang dipanggil
untuk masuk ke dalam kamar hanya anak kandungnya Pak Sugi saja. Saat itu, di dalam kamar dengan kondisi yang remang-remang, Pak Sugi memberikan satu wasiat, dan wasiat yang didengar oleh Tanto dan adik-adiknya itu adalah Pak Sugi menunjuk ke arah Tanto. "Kamu itu kan anakku yang pertama. Bapak kepingin kamu melanjutkan apa yang sudah Bapak miliki. Bapak sudah punya segalanya untuk kalian, untuk cucu Bapak, agar kalian semua ini tidak pernah merasakan seperti dulu kami kecil. Makan dengan garam, bahkan kadang tidak makan. Satu hari pun Bapak tidak kepingin anak cucunya ya bernasib seperti Bapak seperti itu yang dulu." Dalam keadaan Pak Sugi yang memang sudah terbilang sakit-sakitan, satu wasiat yang diucapkan oleh Pak Sugi kepada Tanto langsung membuat Tanto sedikit terkejut. "Jaga adik-adik kamu, jangan sampai ketiga adik kamu itu mengalami kesulitan dan kamu harus melakukan apa yang sudah Bapak lakukan." Dan waktu itu Tanto langsung mengiyakan, apalagi dengan keadaan yang memang sudah serba ada. Tanto sendiri tidak tahu kalau warisan itu adalah warisan ritual pesugihan. Setelah ia diiyakan oleh Tanto tentunya, beberapa hari setelahnya Pak Sugi meninggal dunia. Setelah bapaknya kini meninggal dunia, di satu rumah yang memang ditinggali oleh Pak Sugi dan ibunya, yaitu ibunya Tanto. Saat itu ibunya meminta Tanto datang, dan disitulah dijelaskan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh bapaknya, yaitu almarhum Pak Sugi. "Nak, sini nak." "Iya Bu, ada apa?" "Kamu masih ingat wasiat Bapak sebelum beliau meninggal kan nak?" "Iya Bu, aku diminta menjaga adik-adik. Jangan sampai apa yang pernah saya alami dulu itu terjadi sama mereka. Begitulah pesan Bapak Bu." "Begini ya nak, Bapak kamu ini selama ini dia bisa kaya raya dan bisa sukses dan punya segala-galanya itu tidak lepas dari apa yang sudah Bapak lakukan di balik kamar. Kamu lihat kamar yang ada di pojok belakang kan? Kamar itulah yang sering digunakan Bapak kamu. Setiap malam tertentu sebulan sekali dia memberi sesaji dan kamu harus melakukannya nak." "Emang apa Bu yang dilakukan Bapak?" "Kamu tinggal ikuti saja apa yang Ibu lakukan, dan nanti kamu yang meneruskan." "Maksud Ibu apa?" "Sudah, sini ikut sama Ibu dulu." Tanto diminta ikut sama ibunya ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar tersebut, aroma bunga melati langsung menyambutnya. "Kamar khusus ini yang sering didatangi Bapak dan juga Ibu nak. Semua sesaji sudah lengkap di hadapanmu." Waktu itu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Keadaan kamar itu gelap karena tidak ada penerangan satupun kecuali lampu minyak yang tersedia di tengah-tengah kamar. Kalau lampu minyak itu padam, tentunya kamar itu gelap sekali. Dan pintu kamar itu diminta ditutup. "Tutup nak pintunya." Dan ibunya meminta Tanto untuk duduk di depan lampu yang terbuat dari minyak tanah. Saat itu Tanto sempat bertanya kepada ibunya, "Bu, ini apaan sih Bu? Dan ini semuanya itu apa? Kok ada sesaji segala Bu? Ini juga ada kepala kambing, ada berbagai macam-macam kembang-kembangan juga." Namun pertanyaan itu sama sekali tidak dijawab oleh sang ibu secara langsung, tapi ibunya meminta Tanto untuk mengikuti apa yang akan dikatakan. "Udah nak, kamu ikuti saja perkataan Ibu." "Ikut apa Bu?" "Ikuti apa yang Ibu ucapkan." Ibunya Tanto pun membaca mantra, dan waktu membaca mantra itu, Tanto yang memang berpendidikan, dia mencoba untuk memahami apa maksud dari ucapan itu. Waktu itu memang beberapa kalimat sempat terucap, tapi ketika mendengar permintaan dengan menyembah sesuatu yang tidak lain bukan Allah, di situ Tanto terhenti. Lidahnya keluh dan kaget ketika mendengarkan apa yang dibaca ibunya, yang tidak lain adalah mantra-mantra penyembah setan atau iblis. Ibunya Tanto dengan lantang mengatakan, "Wahai iblis pujaanku, berikanlah kami kekayaan,
maka apa yang kamu mau akan kami kabulkan." Tanto hanya bergumam seakan-akan dia mengikuti apa yang diucapkan ibunya. Setelah selesai mungkin hampir setengah jam, ibunya itu baca mantra berkali-kali dan memohon agar diberikan kekayaan. Setelah selesai ritual tersebut, Tanto dan ibunya pun keluar dan duduk di ruang tengah. Kegiatan tadi dijelaskan perlahan-lahan. "Tanto, kamu sudah hafal belum?" "Bu, saya tidak tahu apa yang ibu ucapkan." "Ibu tadi kan meminta kamu untuk mengikuti apa yang ibu baca dan ucapkan." "Tapi aku tidak hafal, Bu. Aku benar-benar bingung. Aku nggak tahu maksudnya ibu melafalkan kayak gitu, kayak mantra untuk menyembah sesuatu." Ketika ibunya itu mendengar pertanyaannya yang terlontar dari mulutnya Tanto, seketika itu juga ibunya langsung berujar, "Kamu nggak usah bertanya lebih. Itu urusannya ibu sama bapak. Karena dari mantra itulah bapak mendapatkan kesuksesan untuk menghidupi kalian-kalian. Untuk kamu terutama Tanto, anak pertama ibu, dan untuk adik-adik kamu, untuk cucu ibu juga. Itu semua dilakukan untuk keluarga kita. Ibu minta kamu teruskan apa yang sudah bapak kamu lakukan, yang sudah ibu ajarkan tadi." "Maksudnya ibu apa sih?" "Tanto, dengar ibu. Ibu tidak kepingin kalau anak ibu tidak ada yang meneruskan apa yang sudah bapak lakukan. Ini semua berkaitan dengan apa yang sudah kalian miliki. Kalau kamu Tanto, anak pertama ibu, tidak melanjutkan apa yang sudah ibu tadi ajarkan, ibu khawatir akan ada hal-hal yang tidak diinginkan." Tanto waktu itu benar-benar belum bisa memahami apa yang dikatakan oleh ibunya. Walaupun secara intelektualnya dia seorang sarjana, tapi untuk mengetahui hal-hal yang mistis dengan mantra-mantra Jawa, dia masih belum paham sama sekali. "Bu, apakah ini ada kaitannya dengan sesembahan?" Ibunya yang mendapatkan pertanyaan itu seketika terdiam. Di saat terdiamnya ibunya itu, beberapa kali Tanto menanyakan, "Bu, apakah ini yang namanya pesugihan, Bu? Apakah selama ini ternyata ibu dan juga bapak melakukan itu? Pesugihan yang membuat kami sekeluarga itu menjadi orang yang luar biasa, punya segalanya dan disegani oleh para warga." 3 kali pertanyaan itu akhirnya diiyakan oleh ibunya dengan mengangguk-nganggukkan kepala. "Jika aku menolak gimana, Bu?" Saat itu ibunya langsung tarik badan. "Tanto, maksud kamu apa? Ibu sudah berharap dan meminta tolong sama kamu sebagai anak pertama, dan bapak juga sudah mewasiatkan kepada kamu. Apakah kamu lupa wasiat bapak, Tanto?" "Tidak lupa, Bu, tapi aku benar-benar tidak mengerti kalau wasiat ini ternyata ada kaitannya dengan apa yang sudah ibu ajarkan ke Tanto barusan. Tanto benar-benar tidak mau, Bu. Apa yang ibu lakukan, apa yang bapak lakukan itu salah, Bu. Menyembah sesuatu selain Allah SWT, itu nggak boleh, Bu, dosa besar. Kalau kamu menolak, maka akan ada banyak petaka yang akan kita hadapi, Tanto." Saat itu Tanto yang melihat ibunya merasa cemas sampai meneteskan air mata, bahkan benar-benar khawatir akan terjadi sesuatu pada keluarganya. "Ibu jangan takut dengan sesuatu selain Allah, apalagi sama ciptaannya." "Iya Tanto, ibu tahu, tapi ibu dan bapak yang sudah melakukan perjanjian dengan meminta untuk diberikan kesuksesan, kekayaan, ibu tidak bisa lepas begitu saja. Ibu khawatir kalau ibu tidak melanjutkan dan mewarisi ke kamu ataupun ke adik-adik kamu, maka ini akan menjadi malapetaka yang sesungguhnya." Berkali-kali Tanto mengingatkan ibunya untuk tetap tidak takut, tapi kekhawatirannya itu tetap menghantui ibunya. "Kalau memang kamu benar-benar tidak mau mengikuti apa yang sudah ibu ajarkan, mendingan kamu pergi dari sini. Ibu tidak mau lagi anggap kamu sebagai anak lagi." "Kenapa ibu lebih memilih aku untuk melakukan ritual yang sudah ibu lakukan? Mending aku nggak dianggap anak ibu, daripada aku harus melakukan itu semua. Kamu pergi dan jangan pernah kembali. Jangan pernah injakan kaki kamu di rumah ini lagi." Setelah diusir, malam itu juga Tanto pergi tanpa memberikan kabar ke adik-adiknya kalau selama ini apa yang mereka dapatkan itu dari hasil pesugihan orang tuanya. Di pertengahan tahun 2010 itulah Tanto dan keluarganya pindah dari rumah warisan orang tuanya, dan saat itu juga Tanto
yang memang sudah punya pekerjaan, ia tidak terlalu bingung dan ambil pusing dengan gajinya yang sudah cukup besar itu. Mudah baginya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak dengan adik-adiknya. Mereka semua bergantung pada orang tuanya. Memang ada yang melanjutkan usaha yang dimiliki oleh bapaknya yang dahulu itu, tidak seperti Tanto yang nyari kerja sendiri. Seiring berjalannya waktu, Tanto mendapatkan kabar kalau ibunya sudah sakit-sakitan. Ketiga adiknya dan Tanto memang sudah menolak uang pemberian orang tuanya. Kabar yang didengar oleh Tanto lewat adik-adiknya, walaupun sudah beberapa bulan tidak datang kembali ke kampung halaman. Satupun adiknya tidak ada yang mau meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya itu. Walaupun itu secara langsung diminta sama ibu kandungnya karena ini berkaitan dengan wasiat ritual pesugihan. Adik-adiknya menolak secara terang-terangan dan tidak berselang lama semenjak kejadian Tanto yang sudah pindah ke kota, tepatnya 5 bulan setelah keluar dari kampungnya. Dan di bulan ke-6 ini Tanto barulah berniat untuk pulang ke kampung untuk mengunjungi adik-adiknya dan juga ibunya. Usut punya usut, akibat semua anggota keluarganya menolak wasiat pesugihan, ibunya sakitnya ini kian parah. Sudah dibawa ke berbagai dokter bahkan rumah sakit, namun sama sekali tidak membaik. Ketika adiknya Tanto mengira kalau sakit yang dialami oleh ibunya ini akibat dari stres atau pikiran karena tidak ada yang mau melanjutkan ritual pesugihannya. Namun, Tanto paham betul kalau itu semua adalah olah dari sesembahan orang tuanya yang meminta tumbal. 1 minggu setelahnya, kepulangannya Tanto ke kampung, ibu kandungnya meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tidak wajar. Mulut menganga dengan mata yang melotot seakan-akan meninggal karena tercekik. Tanto sekeluarga pun berziarah ke makam ibunya sekaligus ke makam bapaknya. Setelah kedua orang tuanya Tanto meninggal, kejadian-kejadian yang mengerikan pun dialami oleh keluarga besarnya Tanto ini. Mulai dari adiknya, adik iparnya, keponakannya, semuanya mengalami kejadian mistis yang sangat benar-benar mengerikan. Tepat di tahun 2011 ada 2 nyawa sekaligus yang melayang. Salah satunya adik laki-lakinya yang memang dia mengelola usaha dari bapaknya, dan dari adik kandungnya yang meninggal itu, disusul oleh istrinya sampai anaknya menjadi yatim piatu. Anaknya pun langsung dibawa Tanto karena khawatir di tahun berikutnya atau kapan waktunya nyawa anak itu akan diambil oleh sosok perewangan dari bapak ibunya dulu. Tanto juga mengabarkan ketika adiknya yang masih hidup, kalian semua harus pergi dan meninggalkan semua apa yang sudah dimiliki bapak dan ibu. Kalian harus pergi, nyari pekerjaan lain yang halal. Jangan mengandalkan apa yang sudah bapak ibu miliki. Itu semua uang haram. Namun, kedua adiknya itu tidak percaya dengan rumor itu. Walaupun adiknya Tanto sudah ada yang meninggal, tapi itu tidak membuat adiknya percaya. Mereka yakin kalau sosok itu tidak akan mampu untuk membuat mereka celaka. Memang secara fisik, alhamdulillah selamat, tapi tidak membuat hartanya itu selamat. Tepatnya di tahun 2015, semenjak adiknya Tanto itu meninggal, kedua adiknya hidup dalam keadaan kesusahan. Usaha yang dikelolanya mengalami kebangkrutan akibat kebakaran. Tidak ada satupun yang tersisa membuat mereka kelimpungan. Mereka baru menyadari ketika Tanto mengingatkan kalau harta pesugihan itu tidak akan bisa bertahan lama. Dengan caranya iblis, semua harta itu pasti akan habis. Iblis itu akan mengambil harta yang sudah mereka berikan. Semua ada timbal baliknya. Dari kedua adiknya yang tersisa, mereka benar-benar diuji, mulai dari kebakaran, ada yang sakit, usahanya hancur karena ditipu orang itu, dan berbagai macam cara iblis itu mengambil harta yang diwariskan dari almarhum bapak dan ibunya Tanto. Setelah apa yang dialami mereka di tahun 2015, Tanto yang melihat adik-adiknya itu pun hancur berantakan. Mereka semua diminta sama Tanto untuk tinggal di kota. Dengan gajinya, Tanto alhamdulillah
Tanto ini bisa membuat rumah, dan rumah itu pun ditempati oleh adik-adiknya, karena mereka memang sudah tidak punya apa-apa lagi, semenjak semua hartanya itu ludes, terbakar, dan sebagainya. Setelah kurang lebihnya 5 tahun, alhamdulillah tidak ada korban seperti apa yang dialami oleh adik kandung Tanto yang nomor 2. Sepasang suami istri itu sudah meninggal karena yang kedua itu susah diingatkan, bahkan malah menantang. Semenjak mereka kembali berkumpul, kedua adik-adiknya dibimbing oleh Tanto untuk mereka agar mencari pekerjaan yang halal. Memang mereka tidak pernah yang namanya kerja kasar, tapi semua itu kan demi menghidupi dan mencukupi anak-anaknya. Mau tidak mau, mereka harus bekerja. Memang semenjak mereka lulus kuliah, mereka langsung melanjutkan usaha keluarga, tapi kesuksesannya tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya dulu dengan cara pesugihan. Namun kali ini semua harta bendanya sudah habis, dan semenjak itu mereka selalu didatangi oleh kedua almarhum orang tuanya dan juga adiknya Tanto yang meninggal pun sering datang. Ia mengingatkan kepada Tanto agar jangan pernah mengikuti apa yang sudah dilakukannya. Adiknya itu sering mengingatkan lewat mimpi bahwa keadaan mereka, termasuk kedua orang tuanya, dalam keadaan tersiksa. Mereka menjadi budak pesugihan itu sendiri. Tanto pun kemudian berusaha meminta bantuan ke salah satu pemuka agama lewat bimbingan para ustadz agar mereka sekeluarga terlindungi dan dijauhi dari hal-hal negatif, dan berharap agar keluarganya yang sudah meninggal bisa tenang di alam sana. Karena ternyata mereka sekeluarga dalam hal agama itu sama sekali tidak ada pondasi yang membuat mereka benar-benar kelabakan ketika menghadapi sosok pesugihan yang menghabiskan harta benda warisan orang tuanya mereka. Dan ditambah lagi mereka tidak bisa bekerja. Mereka dibimbing sedikit demi sedikit untuk menerima rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang cukup, dan itu dilakukan oleh mereka semuanya. Semenjak dibimbing oleh ustadz, mereka baru menyadari bahwa agama itu sangat penting agar hidupnya tidak tersesat seperti apa yang sudah pernah dialami oleh kedua orang tuanya tersebut. Hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kesusahan yang membuat ibu bapaknya tersesat ke dalam lembah pesugihan. Itu tujuan dari Tanto membimbing adik-adiknya, dan semenjak dibimbing itu, mereka satu persatu punya niatan ingin mandiri dengan membangun usaha sendiri. Tanto secara langsung menuntun mereka dengan mengharapkan ridho Allah. Mereka semua bersyukur masih diberikan kesempatan hidup kembali ke jalan yang benar, walaupun harus merintis kembali dari nol atau dari awal. Di tahun 2016 mereka semuanya bangkit satu persatu. Nah, di tahun inilah alhamdulillah adik-adiknya sudah punya rumah masing-masing, dan keluarganya ini alhamdulillah bisa selamat dan menjadikan ini pengalaman bagi Tanto dan keluarga besarnya. Walaupun secara pemikirannya intelektual seorang sarjana tadi itu, tapi dia yakin bahwa kekuatan dari Allah SWT adalah segala-galanya. Keikhlasan, kesabaran, ketakwaan, dan doa, tetap rendah diri, ini yang menjadi pondasi dasar Tanto yang membuat dia mampu membimbing adik-adiknya dan menjadikan keluarganya itu sekeluarga dan selalu bersyukur dan taat kepada Allah SWT. Itulah kisah hidup Tanto yang bagaimana dia harus berjuang melawan wasiat warisan pesugihan dari bapak ibunya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pembelajarannya, bahwasanya agama sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian, serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, dan berperan sebagai pedoman penting dalam kehidupan, serta sebagai penuntun kita untuk menuju ke jalan yang jauh lebih baik ataupun jalan yang benar. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen kalian di bawah ya teman-teman, di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi.
Dan jangan lupa ya teman-teman untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya karena itu gratis ya teman-teman. Dan dengan itu juga kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini dan cerita-cerita menarik lainnya. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun kisah cerpen kalian, hasil karya kalian, ataupun berdasarkan pengalaman kalian sendiri, saudara kalian ataupun teman-teman kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman, yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini, yang nantinya akan saya bacakan di sini seperti ini. Nah, sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.